everyone, welcome to Aulia Taufiki's channel with me, Miss Aulia. Halo semuanya, selamat datang di channel Aulia Taufiki dengan saya, Miss Aulia. Today we are going to learn English for 8th grade. The material is taken from buku Sekolah Elektronik which has been revised on 2017. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8. Materinya diambil dari buku Sekolah Elektronik edisi revisi 2017. Oke. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi dari chapter 9 yang berjudul Bigger is not always better, yang berarti lebih besar tidak selalu lebih baik. Di chapter ini, kita akan belajar membandingkan orang, binatang, atau benda untuk menunjukkan perbedaan mereka, bangga pada mereka, memuji mereka, dan mengkritik mereka. Jadi, di akhir pembelajaran bab ini, diharapkan kalian dapat membandingkan orang, binatang, atau benda. Video kali ini merupakan video part 2 dari chapter 9. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, silakan tonton dulu ya. Oke, kita mulai dari halaman 127. Di situ ada seorang gambar anak laki-laki yang bernama Markus ya. Markus berkata, I got 90 in English and 65 in history. For me, English is easier than history. History is more difficult than English. Jadi, di sini tuh Markus tuh berkata ya, artinya itu saya dapat nilai 90 di pelajaran bahasa Inggris dan 65 di pelajaran sejarah. Bagi saya, bahasa Inggris lebih mudah daripada sejarah. Sejarah lebih sulit daripada bahasa Inggris. Lalu, masih di halaman yang sama, 127, ada sebuah gambar seorang anak perempuan yang bernama Tasya. Dia berkata, I bought this beautiful pencil case for just 15,000 rupiahs and this very simple plastic purse for 20,000 rupiahs. Funny, isn't it? The pencil case is more beautiful, but it is cheaper. The purse is simpler, but it is more expensive. Nah, Tasya ini berkata seperti ini ya. Saya membeli tempat pensil yang cantik ini harganya 15.000 dan dompet plastik yang sangat sederhana ini harganya 20.000. Lucu bukan? Tempat pensil lebih cantik tetapi lebih murah. Dompet lebih sederhana tetapi lebih mahal. Lalu kita lanjut ke halaman berikutnya, yakni halaman 128. Gambar yang ketiga ada seorang anak perempuan yang bernama Dwi. Dia berkata, I like roses. They are more beautiful than other flowers. Yang artinya, saya suka mawar. Mereka lebih indah daripada bunga lainnya. Nah, gambar yang keempat, seorang anak laki-laki yang bernama Max. Max berkata, Let's sit on the bench under the tree. I think it is more comfortable there. It's shady and cool. Yang artinya, mari kita duduk di bangku di bawah pohon. Saya pikir ini lebih nyaman di sana. Di sana teduh dan dingin. Seperti itu ya. Lalu, di gambar yang kelima, ada seorang anak laki-laki yang bernama Erman. Dia berkata, I saw Malin Kundang on TV last night. I think the book is more interesting than the film. Yang artinya, saya melihat Malin Kundang di TV kemarin malam. Saya pikir bukunya lebih menarik daripada di film. Nah, lalu gambar yang keenam adalah Yuni. Yuni berkata, I think Edo is very good student.
He's more diligent than any of us. He always gets good marks in all subjects. Yang artinya, saya pikir Edo adalah murid yang sangat baik. Dia lebih rajin daripada kita semua. Dia selalu mendapatkan nilai yang baik di semua mata pelajaran. Nah, lalu di halaman berikutnya, yakni halaman 129, ada fill in the blank atau ada statement yang harus diisi dari gambar-gambar yang tadi, dari ke-6 siswa yang tadi. Contohnya yang pertama, nomor yang pertama, for Marcus, English is more difficult than history. Bagi Marcus, bahasa Inggris lebih susah daripada sejarah. Nah, nomor yang kedua, ini berhubungan dengan gambar yang kedua, dengan murid yang bernama Tasya. Tasya is saying that the pencil case is more beautiful than the purse, but the purse is more expensive than the pencil case. Tadi dia bilang seperti itu ya. Dan nomor 3, berdasarkan Dwi. Tadi siswi nomor 3 ya. According to Dwi, roses are more beautiful than other flowers. Tadi Dwi bilang kan, kalau bagi Dwi itu bunga mawar itu yang lebih cantik daripada bunga-bunga yang lain. Oke, nomor 4. Siswa yang bernama Max. Max wants to sit on the bench under the tree because it is more comfortable there. Max ingin duduk di bawah bangku di bawah pohon karena di sana lebih nyaman. Oke, nomor 5. According to Erman, the book Maling Kundang is more interesting than the film. Oke, nomor 6. Yuni is saying that Edo is more diligent than the other student. Yuni berkata bahwa Edo itu lebih rajin daripada murid-murid yang lainnya. Nah, di halaman selanjutnya, yakni halaman 130, ada sebuah refleksi atau ada sebuah semacam rangkuman dari yang tadi ya. I know that now we are learning to compare the qualities of people, animals, and things in longer words such as difficult, beautiful, comfortable, diligent, interesting, ya. Nah, ini artinya itu saya tahu sekarang kita belajar untuk membandingkan kualitas orang atau binatang atau benda dengan kata yang panjang seperti difficult, beautiful, comfortable, diligent, interesting. Nah, difficult, beautiful, comfortable, diligent, dan interesting itu kan kata sifat atau adjektif yang lebih dari 3 suku kata atau syllables ya. Jadi kata yang panjang. Lalu yang kedua, I also know how to compare people, animals, and things. That is to say lebih in bahasa Indonesia, we add a word more before the adjective. Jadi untuk menyatakan atau mengatakan lebih di bahasa Indonesia, kita menambahkan kata more sebelum kata sifat. Nah, tetapi kata more ini digunakan hanya untuk kata sifat yang panjang ya, yang longer word, yang lebih dari 3 suku kata atau more than 3 syllables ya, kayak difficult, beautiful, comfortable, diligent, interesting, kayak gitu. Oke, yang B, for daripada we use the word then. Nah, untuk kata daripada kita menggunakan kata then. Jadi jangan lupa ya, kalau comparative degree itu selalu ada kata then ya, jangan lupa.
seperti yang telah saya paparkan di video sebelumnya ya, di part 1, maka akan lebih baiknya ditonton dulu ya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke halaman berikutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang irregular adjective. Apa sih irregular adjective? Irregular adjective atau kata sifat tidak beraturan adalah kata sifat atau adjective yang tidak terpengaruh aturan degrees of comparison, penambahan er atau ist, atau more atau most. Karena tidak memiliki pola tertentu, maka disebut tidak beraturan. Jadi, kan kalau di degrees of comparison itu, kata sifat itu ada penambahan er atau ist dan more atau most. Jika kata sifatnya itu pendek atau lebih sedikit dari 2 syllables, itu menggunakan er atau ist. Nah, tetapi jika kata sifatnya itu panjang, lebih dari 3 syllable, kayak tadi contohnya beautiful, diligent, comfortable, itu menggunakan more atau most di depannya ya. Nah, tetapi ada juga kata sifat yang tidak mengikuti aturan tersebut, maka disebut irregular adjective. Contohnya adalah ini ya, beberapa contohnya. Good jadi better, komparatifnya, superlatifnya jadi best. Bad jadi worse, jadi worse. Much jadi more, jadi most. Many jadi more, jadi most. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 132. Di situ ada beberapa, ada 10 nomor ya. Yang pertama, Edo, this is a plastic bag. It is good, but the cotton bag is better. It is more expensive. Edo bilang, ini adalah kantong plastik. Ini bagus, tetapi kantong plastik kapas itu lebih bagus, tetapi lebih mahal. Ya. So, kita lihat kan di situ ada good, tapi bilangnya tuh ada better. Jadi, good itu kan bentuk positifnya dan berubah menjadi bentuk komparatifnya itu better. Kayak gitu ya, good jadi better. Nomor 2, Dayu. Fatima got a B in math, but she got a better mark in English. She got an A. Fatima mendapat nilai B di matematika, tetapi dia mendapat nilai yang lebih baik di Inggris. Di bahasa Inggris ya, dia mendapat nilai A. Kita lihat ya, dari ini better, lebih baik. Jadi nilai Fatima itu lebih baik di bahasa Inggris. Oke, nomor 3, Udin. My shoes are good. I bought them for 70,000 rupiah. But my father's shoes are better. He bought them for 200,000 rupiah. Ya, di sini kita bisa lihat ya, good berubah menjadi better. Yang dibandingkan ada sepatunya Udin dan sepatu ayahnya. Sepatunya Udin good, but his father's shoes are better. Tetapi sepatu ayahnya itu lebih bagus. Oke, nomor 4, Siti. A t-shirt with a picture on it is good, but I think a t-shirt without a picture is better. I like plain t-shirts. Nah, kita lihat juga yang dibandingkan adalah t-shirt yang dengan gambar dan t-shirt yang without atau tanpa gambar. T-shirt yang atau kaos yang dengan gambar itu good, tetapi yang tanpa gambar itu better atau lebih baik. Oke, nomor 5, Lina. My handwriting is good and clear, but my mother's handwriting is better and clearer. Di sini yang dibandingkan adalah tulisan tangan Lina dan ibunya. Tulisan tangan Lina adalah good dan tulisan tangan ibunya
is better, lebih baik. Jadi perlu diingat ya, untuk penggunaan irregular adjective, good itu bukan jadi gooder atau jadi more good ya, kalau untuk bentuk comparative degree-nya, tetapi better. Oke. Nomor 6, masih di halaman yang sama. Ratna bilang, getting a bad mark is bad, but cheating is worse. It is not honest. Ini membandingkan tentang dapat nilai yang jelek dan mencontek. Ratna bilang, mendapatkan nilai buruk itu jelek, tetapi mencontek itu lebih buruk. Ya kan? Bad become worse. Oke, nomor 7, Mariska. These orange are bad. They do not look fresh. But these mangoes are worse. They are rotten. You cannot eat them. Oke, yang di sini yang dibandingkan adalah orange and mangoes. Orange are bad, but this mango are worse. Tetapi mangonya lebih buruk. Kayak gitu ya. Nomor 8, Thomas. Smoking is bad, but smoking in public is worse. Yang dibandingkan adalah merokok di tempat biasa dan merokok di tempat umum. Tempat biasa itu maksudnya kayak tempat pribadi di rumah, kayak gitu ya. Merokok sendiri kan udah jelek, bad, tetapi di tempat publik itu menjadi worse, lebih buruk. Oke, nomor 9. Firman. This small comic is bad for children, but the big one is worse because there are many bad words in it. Yang dibandingkan adalah komik yang kecil dan buku komik yang besar. Buku komik yang kecil itu bad, ya. Sedangkan yang lebih besar itu worse, lebih buruk ya. Okay, the last is Andy. The road was bad, and after the flood, it certainly became worse. Jadi yang dibandingkan adalah jalan sebelum dan setelah banjir. Sebelum banjirnya juga udah jelek jalannya, lalu setelah banjir jadi lebih jelek. Seperti itu ya. Jadi perlu diingat-ingat ya, kalau menggunakan irregular adjective itu kita harus selalu melihat atau kita harus selalu menghafalkan bentuknya ya. Good, better, best, bad, worse, worse, kayak gitu ya. Agar tidak salah. Soalnya kalau irregular adjective itu tidak mengikuti aturan yang ditambah ir atau ditambah more, seperti itu ya. Oke guys, itu akhir dari video part 2 di chapter 9 ini. Part berikutnya akan diupload di video selanjutnya. So, jangan lupa klik subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau suka video ini, tolong klik tombol like dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching and have a nice day everyone. See you in the next video. Bye-bye.